Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Anafi Yulia Hazini dengan NIM 2153. Saya dari kelas 1 KPIE. Nah, izinkan saya menjelaskan tentang SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan tentang agama. Agama itu memiliki dua dimensi, secara teologis dan historis. Dimensi teologis adalah dimensi yang menerima agama sebagai wahyu Tuhan yang bersifat mutlak dan absolut. Sedangkan secara historis, dimensi itu berada di dalam ruang sosial dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Agama ini mempunyai kemampuan beradaptasi dengan situasi dan tempat masyarakat, berkembangnya kebudayaan dan identitas lokal. Seperti halnya masyarakat Jawa yang terdiri dari masyarakat pesisir dan pedalaman, di mana masyarakat pesisir akan lebih mudah terkena pengaruh agama daripada daerah pedalaman yang umumnya bercorak Islam kejawen. Adapun JTBS itu adalah Jawa Tengah Barat Selatan yang terdiri dari Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Nah, dari segi bahasanya pun, masyarakat JTBS itu cenderung berdialek ngapak atau terdiri dari kalangan rakyat biasa. JTBS itu terbentuk pada tahun 1582 setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya, Raja Kerajaan Pajang. Berdirilah Kerajaan Mataram setelahnya, di mana salah satu wilayah jauh dari Mataram ini adalah Banyumasan. Corak keislaman Raja Mataram sendiri dari Raden Sutawijaya, yaitu sebagai fungsi penasehat yang dipegang oleh Pujangga sebagai intelektual keraton yang erat kaitannya dengan mistis kejawen, atau kita sebut dengan Islam kejawen. Nah, perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas ini berlangsung dengan cepat, dan sisa kebudayaannya itu contohnya seperti Islam Aboge. Kita lanjut ke JTBS. Sebelum masuknya Islam atau pra-Islam, ada yang pertama kehidupan politik. Terbentuknya Banyumas itu ada hubungannya dengan Kadipaten Wirasaba II pada abad 16 sampai 19. Nah, kaitannya ini dengan babat Wirasaba mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya, di mana Banyumas merupakan wilayah patiperi dari kerajaan besar seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Masyarakat asli dari Banyumas ini tidak banyak berperan terhadap keraton pada bidang politik karena wilayahnya itu yang terisolasi. Nah, masyarakat Banyumas ini memiliki 7 karakter, di mana ini membedakan dirinya dengan wilayah Jawa lainnya. Di antaranya ada cowak atau berbicara dengan suara keras, bloak atau berbicara dengan berlagak serius atau humoris, dablongan atau ndablok seenaknya sendiri dalam mengkritik, ajiban atau spontan secara bereaksi, kemudian dobos atau berebut berbicara, dan bayol bergurau, serta ndopok atau mengeluarkan unek-unek. Kemudian kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi. Dengan kondisi geografis yang mendukung dari Banyumas itu, tanah yang subur dan curah hujan yang cukup membuat mata pencaharian masyarakat pra-Islam dari Banyumas ini berpatok pada pertanian, di mana itu memerlukan air yang digunakan untuk pengairan pertanian tersebut. Namun aliran air atau sungai ini itu menunjukkan sebuah rantai kekuasaan, di mana seperti aliran Sungai Brantas atau Bengawan Solo yang menghubungkan antara wilayah keraton, sehingga mempengaruhi pendapatan dan hasil panen masyarakat. Karena mereka juga mengandalkan air hujan untuk bertani, masyarakat Jawa ini kemudian mengalami perkembangan ekonomi yang cukup terpengaruh oleh kerajaan besar di abad Jawa. Pada abad keempat terjadi perubahan ekonomi, ada perdagangan, distribusi barang, kemudian tidak lagi hanya bertumbuh pada bidang pertanian saja. Kemudian kita masuk ke Islamisasi JTBS dewasa ini, di mana ada yang pertama, kebangkitan Islam Puritan di Banyumas. Puritan itu merupakan agama yang diyakini oleh kelompok orang yang mana itu berpegang teguh terhadap peraturan tentang pandangan dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa awal. Nah, tujuan dari Islam Puritan ini untuk mengajak umat Islam kembali pada identitas Islam otentik yang melalui penerapan hukum syariah. Nah, Islam Puritan ini
dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abad al-Wahhab dan Ibnu Taimiyah yang memberikan pandangan bahwa tradisi dan adat istiadat itu tidak cocok untuk berakulturasi dengan agama Islam. Al-Wahhab ini berpendapat bahwa umat Islam itu harus dibebaskan dari gerakan yang melunturkan agama seperti halnya tasawuf, tawasul, rasionalisme, syiah dan bid'ah. Maka dari itu mereka membuat sebuah gerakan yang mengembalikan Islam pada semulanya dan sesungguhnya. Nah, kemudian muncul gerakan-gerakan kembali yaitu Ikhwanul Muslimin, Majelis Muhajirin Islam Indonesia, Hizbul Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Jamaah Salafi, dan lain sebagainya. Puritan ini tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi dari adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Walaupun demikian, Puritan ini doktrinnya tetap diterima oleh masyarakat Jawa karena kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme yang masih kental. Kita lanjut ke pembahasan organisasi Islam Puritan di Banyumas. Yang pertama ada MTA atau Majelis Tafsir Al-Quran yang merupakan gerakan dakwah yang bertujuan untuk mengajak umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, MTA ini didirikan oleh Abdul Tufail Saputro di Surakarta atau Solo pada tanggal 19 September tahun 1972. Dengan latar belakangnya ini ada penilaian terhadap pengamalan Islam yang menyimpang dalam perkembangannya. MTA ini meluas ke pedesaan di berbagai wilayah Indonesia yang cenderung diwarnai dengan konflik. Masyarakat NU yang dikenal mengamalkan praktek Islam dan tradisi menolak keberadaan MTA ini karena dinilai sebagai proaktif. Kemudian kita lanjut ke Al-Irsyad, di mana Al-Irsyad itu diungkapkan sebagai organisasi Islam yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang disebut dengan kaum Hadrami. Nah, Al-Irsyad ini adalah organisasi Islam yang menitik beratkan pada bidang pendidikan, sosial, dakwah, dan dalam gerakannya. Al-Irsyad juga mempunyai prinsip sebagai pembaharu Islam. Nah, contoh dari Al-Irsyad Al-Islamiyah itu dikenal sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memfokuskan diri pada pengelolaan pendidikan yang berbasis dengan Islam. Kemudian Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto ini telah dikenal aktivitasnya itu sejak tahun 1932, terhitung sejak berdirinya sekolah Al-Irsyad yang pertama di Purwokerto. Kemudian kita lanjut ke tren Islam moderat. Ada perkembangan Nahdlatul Ulama di JTBS. Nahdlatul Ulama adalah suatu jamiah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. NU ini berakidahkan Islam menurut ahli sunnah wal jamaah dan menganut salah satu mazhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dalam perkembangan sejarahnya, proses kelahiran dari NU ini pada abad ke-20 di mana seseorang yang sangat dinamis atau dia pernah belajar di Mekah yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan dukungan seorang kiai dari Jombang, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan bekerja sama dengan tokoh nasionalis seperti Sutomo. Kemudian mereka itu membentuk sebuah kelompok diskusi di mana itu bernama Islam Studied Club. NU ini sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama terbesar di Banyumas. Karena tidak bisa dilepas dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktek berpolitik mereka. Melalui pesantren ini, kepribadian diri, etos kerja, nilai-nilai sosial dan agama itu dianut. NU ini di Banyumas tidak hanya besar dan kuat secara agama, tetapi mereka juga kuat secara ekonomi. Kampung-kampung kaum Nahdliyin itu memiliki koperasi simpan pinjam yang dikelola secara mandiri oleh warga setempat. Kemudian mereka itu membangun paguyuban-paguyuban yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Dalam lembaga pendidikan, NU juga di wilayah Banyumas dan sekitarnya memiliki
cukup banyak lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif, mulai dari RA, MI, MTS, MA, hingga perguruan tinggi. Nah, perkembangan selanjutnya ada perkembangan Muhammadiyah di JTBS, di mana organisasi masyarakat Muhammadiyah di wilayah Banyumas ini secara kapasitas tidak sebanyak dengan NU. Namun, jika dilihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya. Dengan seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan hingga tahun 1953, Purwokerto pernah menjadi tempat dilaksanakannya Muktamar Muhammadiyah yang ke-32 yang dilaksanakan dari cabang dan ranting Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas. Amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu ada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS, dan sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah, kemudian rumah sakit, juga ada pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Kemudian ada tren Islam liberal, di mana pengaruh dari pemikir bangsa Arab itu bangsa Barat yang menggagas liberalisme Islam. Nah, prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok Islam liberal yakni pentingnya kontekstualisasi, istihad, komitmen terhadap rasionalis dan pembaharuan agama, kemudian penerimaan terhadap pluralisme atau perbedaan sosial dan agama, pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang sekretariat. Adapun golongan dari Islam liberal ini itu tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi mereka itu berselindung di sebalik gagasan yang mengkaji semua agama, di mana mentafsir semula Al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fikih. Mereka juga menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot mengenai dengan agama yang termasuk ke dalam hal ijma dari ulama, termasuk ke dalam tafsiran dari Rasulullah dan sahabat serta ulama mujtahid. Bagi mereka agama hendaklah disesuaikan dengan realita. Nah, Islamisasi pada periode akhir ini berlangsung pada abad ke-14 hingga abad ke-19, di mana ada kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abdul Al-Wahhab sejak pertengahan abad ke-18 yang mengubah arah gerakan dari pembaharuan di kalangan pengikut. Dari pengikut tarekat Satariyah dan Nasyabandiyah di Minangkabau. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan patri radikal dengan paham dan praktis mirip dengan Wahabi, di mana salah satu faktor terpentingnya itu ada santriniasasi Jawa adalah kebangkitan dari organisasi modern di kalangan muslim abad 20. Predikat kota santri ini ditujukan kepada Sukaraja yang berasal dari ketokohan kiai-kiainya. Nah, gerakan pembaharuan dari kegiatan ini adalah suatu perkumpulan terstruktur yang mempunyai misi sebagai pembenahan pemahaman, kepercayaan ataupun agama untuk menjadikan kedepannya itu lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.